warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani. Saya sekolah di SDN Cikaro 01. Di sini saya akan menceritakan Raja Kura-Kura. Editor Sastri Sunarti, ilustrasi dan pesaing cover Iren Layout Divya. Pada suatu hari ada seorang raja yang bernama Raja Jiwa dan istrinya Putri Sabon. Mereka sudah 15 tahun menikah tapi belum saja mempunyai keturunan. Raja Jiwa sudah menahan kekesalan selama 15 tahun dan akhirnya ia marah kepada istrinya dan berkata, "Jika tahun ini kita tidak mempunyai anak, kita cerai saja. Percuma saja aku menjadi raja jika tidak ada yang meneruskan tahtaku," ucap si Raja Jiwa sambil marah dan mukanya sangat masam. Lalu Putri Sabon pergi ke kamarnya dan dia merenung, mukanya sangat khawatir terhadap kata-kata Raja Jiwa tadi. Berbulan-bulan pun berlalu. Saat tahun baru tiba, ia siap-siap diceraikan. Keesokan harinya, tiba-tiba ada nenek tua datang dan berkata, "Kenapa, Cuk? Kok muka kamu sangat khawatir?" Lalu Putri Sabon menjelaskan apa kendalanya. "Lalu bagaimana, Nek? Apa yang harus aku lakukan?" ucap Putri Sabon. Dan nenek itu menyuruh Putri Sabon untuk membawa minyak kemenyan. Lalu Putri Sabon membawa minyak kemenyan itu. Saat minyak kemenyan itu dibakar, nenek tua itu berkata, "Tidak apa-apa anak laki-laki, tidak apa-apa anak perempuan, seperti kura-kura pun tidak apa-apa." Nenek itu mengucap perkataan itu dan sambil bernazar. Keesokan harinya ternyata Putri Sabon benar-benar hamil. Lalu ia memberitahu kepada Raja Jiwa. Berbulan-bulan pun berlalu, hari kelahiran Putri Sabon pun tiba. Saat Putri Sabon melahirkan, bangsawan lainnya dan masyarakat sangat kaget karena yang lahir adalah kura-kura, tapi bukan kura-kura biasa. Kura-kura itu sangat mengkilap dan kura-kura itu bertubuh kecil. Tapi kura-kura itu berbicara seperti manusia. Berbulan-bulan pun tiba. Raja Jiwa sangat tidak menganggap kura-kura itu anaknya karena dia tidak sudi mempunyai anak kura-kura. Lalu saat desa mereka kekeringan karena musim panas, kura-kura ingin pergi ke hutan untuk membantu desa tersebut. Dia meminta izin kepada ibunya. "Ibu, biarkan aku ke hutan untuk membantu para masyarakat di desa ini." Karena ibunya khawatir, ia menolak kura-kura untuk pergi ke hutan. Tapi kura-kura tetap kekeh untuk pergi ke hutan dan ibunya membiarkan kura-kura untuk pergi ke hutan. Saat kura-kura pergi ke hutan, tiba-tiba ayahnya datang. "Mau kemana kau kecil?" "Aku ingin pergi ke hutan, Ayah. Biarkanlah aku pergi ke hutan." Lalu raja pun membiarkan kura-kura untuk pergi ke hutan. Saat di hutan, kura-kura membuat lahan berhektar-hektar, dan itu pun baru beberapa bulan ia menanam padi dan membuat kebun. 6 bulan pun berlalu karena
Raja Jiwa kesal dengan istrinya karena mempunyai anak seperti kura-kura dan tidak pulang ke rumah. Jadi Raja Jiwa memutuskan untuk menceraikan istrinya dan mengusir kura-kura. Saat itu kura-kura tiba-tiba langsung datang dan menjelaskan kepada ibunya untuk pergi ke hutan karena dia sudah membuat ladang dan persawahan. Di situ Raja Jiwa tidak percaya kepada kura-kura dan terus menghina kura-kura. Kura-kura kecil sepertimu tidak mungkin membuat lahan sebesar itu. Tapi sesaat Raja pergi ke hutan dan ia kaget sehingga dia pingsan. Dia membuat berhektar-hektar panjang sekali. Tapi yang dibuat bukanlah kura-kura, tetapi teman kura-kura seperti singa, harimau, macan, dan monyet itu membantu kura-kura untuk membuat lahan tersebut. Lalu masyarakat membawa raja ke istana dan raja meminta maaf kepada kura-kura. Amanat yang diambil dari cerita tersebut, kita tidak boleh berbicara seenaknya dan meremehkan orang lain. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.